Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 14056230049. Di sini saya akan menganalisis sebuah fenomena fast fashion di kalangan pemuda. Di era digital yang serba cepat ini, fashion telah menjadi lebih dari sekedar kebutuhan untuk menutupi tubuh. Bagi banyak pemuda Indonesia, pakaian adalah cara untuk mengekspresikan diri, menunjukkan status sosial, dan memperlihatkan identitas mereka kepada dunia. Media sosial menjadi platform utama yang memungkinkan para pemuda untuk berbagi gaya berpakaian mereka dengan jutaan orang. Instagram, TikTok, dan platform lainnya mempromosikan tren mode yang berkembang pesat, di mana pemuda berlomba-lomba untuk tampil modis dan mengikuti setiap tren terbaru yang muncul. Namun, di balik kecanggihan dan kemudahan dalam mengakses fashion ini, ada sisi gelap yang sering terabaikan, yaitu fenomena fast fashion. Fast fashion menawarkan pakaian trendy dengan harga yang sangat terjangkau, memungkinkan siapa saja untuk membeli koleksi terbaru tanpa berpikir panjang. Ganti musim, ganti gaya. Belanja murah, tapi berakhir di sampah. Fast fashion atau industri mode dengan konsep produksi cepat menghasilkan polusi, emisi, dan limbah dengan cepat pula. Berdasarkan laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025, 1 truk sampah pakaian dibuang atau dibakar setiap detik. Setiap tahun, pakaian dan tekstil berkontribusi pada 11% sampah plastik. Sektor tekstil menghasilkan 2 hingga 8% emisi gas rumah kaca global dan menyumbangkan 9% polusi mikroplastik ke laut. Tak bisa dibiarkan, industri mode juga harus dilibatkan. Lahirlah Fashion Industry Charter tahun 2018 dengan dukungan perubahan iklim PBB. Piagam industri mode ini merupakan komitmen bersama para industri mode untuk pencapaian emisi nol bersih tahun 2050 yang sejalan dengan upaya membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Menandai Hari Internasional Tanpa Sampah 30 Maret, PBB memperingatkan tren mode bisa membunuh kehidupan di bumi. And rightly so. Unless we accelerate action, dressing to kill could kill the planet. We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. Fast fashion mulai muncul di tahun 1970 ketika peritel memindahkan produksi ke negara-negara dengan upah tenaga kerja lebih rendah, terutama di Asia. Dampak negatif terhadap kehidupan pun diangkat dalam film dokumenter The True Cost yang diputar perdana di Festival Film Cannes 2015. Runtuhnya pabrik pakaian dengan bangunan tak layak di Bangladesh yang menewaskan 1.000 lebih buruh 2013 silam merupakan salah satu tragedi yang harus dibayar industri mode dengan tuntutan biaya produksi murah. Film ini membawa pesan bijaksana berbelanja pakaian dan mendukung industri mode berkelanjutan. Sesuai fokus PBB tahun ini, fashion, PR kita adalah bergerak cepat untuk reuse, repair, recycle. Karena saat ini baru 8% pakaian lama penduduk bumi ini yang dipakai lagi. Dan hanya 10% yang didaur ulang. Padahal menurut para ahli, dengan menggandakan masa pakai dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 44%. Artinya, aksi ini semakin ramah lingkungan. Nah, dalam video ini, kita akan membahas bagaimana fast fashion berhubungan erat dengan perilaku konsumsi pemuda Indonesia dan bagaimana kebiasaan berbelanja cepat ini memengaruhi dunia kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya.
Selanjutnya, kita akan bahas apa sih itu fast fashion. Fast fashion adalah konsep industri mode yang berfokus pada produksi pakaian dalam jumlah yang besar, dengan harga yang murah dan mengikuti tren mode terkini yang cepat berganti. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan pasar dengan kecepatan yang tinggi dan menawarkan koleksi baru secara reguler. Pakaian-pakaian ini biasanya dirancang untuk mencerminkan tren yang sedang viral atau populer, yang seringkali muncul dari runway atau selebritas, lalu diproduksi secara massal untuk dijual dengan harga terjangkau bagi konsumen luas. Pakaian fast fashion dirancang dan diproduksi dalam waktu yang sangat singkat, mulai dari desain hingga masuk rak toko. Proses produksinya yang cepat memungkinkan merek-merek fast fashion untuk merespon perubahan tren dalam waktu yang singkat. Merek-merek besar memiliki sistem produksi yang sangat efisien, memungkinkan mereka untuk menghasilkan koleksi baru hanya dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Berbeda dengan model produksi fashion tradisional yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Harga pakaian yang ditawarkan pun relatif murah, menjadikannya sangat menarik bagi banyak konsumen, terutama di kalangan anak muda yang cenderung memiliki anggaran terbatas. Pakaian fast fashion biasanya diproduksi dengan bahan yang lebih murah dan seringkali menggunakan teknologi produksi yang lebih efisien untuk menjaga harga tetap terjangkau. Industri fast fashion mendapatkan popularitas yang luar biasa di kalangan konsumen muda, terutama karena mereka dapat membeli pakaian trendy dengan harga yang terjangkau dan memperbarui lemari pakaian mereka dengan cepat. Di dunia yang serba cepat, di mana tren mode berubah hampir setiap bulan, fast fashion memberikan kesempatan bagi pemuda untuk tetap tampil modis tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Inilah yang membuat konsep fast fashion sangat menarik, terutama di era media sosial yang mempromosikan gaya hidup serba instan. Namun, meskipun fast fashion menawarkan berbagai keuntungan, seperti akses cepat ke tren terkini dan harga yang murah, ada sejumlah masalah terkait dengan model bisnis ini. Meskipun ada kritik terhadap industri ini, daya tarik fast fashion di kalangan pemuda Indonesia tetap sangat kuat karena kemudahan dan keterjangkauannya. Fashion telah lama dianggap lebih dari sekedar kebutuhan pokok bagi banyak remaja, terutama di era media sosial seperti sekarang. Fashion menjadi alat utama untuk mengekspresikan diri. Melalui pakaian, mereka bisa menyampaikan siapa mereka, apa yang mereka percayai, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh dunia. Dari warna, potongan, hingga aksesoris, pilihan gaya pakaian adalah cara untuk menunjukkan identitas dan kepribadian mereka. Namun, di dunia yang serba cepat ini, di mana tren fashion terus berkembang, tidak mudah bagi pemuda untuk tetap mengikuti tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Disinilah fast fashion hadir sebagai solusi. Fast fashion menawarkan kesempatan bagi pemuda untuk tetap tampil modis, mengikuti tren terkini, dan menunjukkan gaya mereka tanpa harus menghabiskan banyak uang. Pakaian-pakaian tersedia di pasar fast fashion dirancang untuk cepat diproduksi dan didistribusikan, dengan harga yang relatif terjangkau. Merek-merek besar misalnya, memiliki koleksi terbaru yang hampir setiap bulan atau bahkan setiap minggu tersedia di pasaran. Hal ini membuat pemuda bisa terus mengganti pakaian mereka dan tampil fresh sesuai dengan tren terbaru, tanpa harus menunggu lama atau mengeluarkan banyak uang. Media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam penyebaran tren fashion. Platform seperti Instagram, TikTok, dan bahkan Pinterest telah menjadi tempat utama bagi pemuda untuk menampilkan gaya mereka. Di sini, mereka tidak hanya berbagi foto, tapi juga menginspirasi dan terinspirasi oleh sesama pengguna. Influencer, selebritas, dan bahkan teman-teman sekelas mereka memainkan peran besar dalam mempengaruhi gaya berpakaian seseorang. Ketika seseorang influencer atau selebritas memposting foto dengan pakaian dari koleksi terbaru, pengikut mereka, terutama pemuda, seringkali merasa terdorong untuk mengikuti gaya tersebut. Keinginan untuk terlihat keren dan up-to-date dengan tren terkini membuat fast fashion semakin populer di kalangan pemuda. Influencer di Instagram TikTok adalah contoh nyata bagaimana dunia fashion bisa berkembang pesat hanya dalam hitungan hari. Mereka seringkali memposting foto atau video dengan pakaian baru yang mereka beli atau terima sebagai endorsement dari merek tertentu. Pengikut mereka, yang kebanyakan adalah pemuda, kemudian merasa terdorong untuk membeli pakaian serupa agar terlihat seperti idolanya. Ini menciptakan semacam siklus di mana fashion terus berubah dan pemuda merasa perlu untuk terus mengikuti meskipun itu berarti membeli lebih banyak barang dengan frekuensi yang lebih tinggi. Fast fashion menyediakan akses mudah ke tren ini dengan harga yang lebih terjangkau, namun dengan konsekuensi jangka panjang yang kurang diperhatikan. Tidak hanya influencer dan selebriti yang mempengaruhi tren fashion di kalangan pemuda, teman-teman di dunia nyata pun berperan besar dalam membentuk pilihan pakaian seseorang. Dalam dunia media sosial,
Pemuda juga merasa harus menunjukkan status sosial mereka melalui gaya berpakaian. Mereka merasa bahwa untuk dianggap keren, mereka harus mengikuti tren yang sama dengan yang ada di media sosial. Karena itu, fast fashion menawarkan cara cepat dan murah untuk mereka bisa tampil sesuai dengan norma sosial yang ada. Selain itu, tren one wear fashion semakin sering terlihat di kalangan remaja. Pakaian yang mereka beli untuk mengikuti tren saat ini mungkin hanya dipakai 1 atau 2 kali sebelum digantikan oleh tren baru yang lebih up to date. Fenomena ini mengarah pada konsumsi yang berlebihan dan pemborosan barang, di mana banyak pakaian yang hanya dipakai beberapa kali dan akhirnya berakhir di tempat pembuangan sampah atau menumpuk di lemari mereka tanpa digunakan. Fast fashion mendukung gaya hidup ini dengan terus menghadirkan koleksi baru yang murah dan cepat. Gaya pakaian juga seringkali mencerminkan status sosial seseorang di kalangan teman-teman sebaya. Merek-merek fast fashion yang memiliki logo atau desain ikonik seringkali dilihat sebagai simbol prestis atau identitas. Oleh karena itu, banyak pemuda yang lebih tertarik membeli pakaian dari merek terkenal, meskipun pakaian tersebut seringkali tidak dirancang untuk bertahan lama atau memiliki kualitas yang terbaik. Gaya berpakaian ini menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka berada dalam lingkungan sosial tertentu, di mana orang yang memiliki akses ke tren mode terbaru dianggap memiliki status yang lebih tinggi. Namun, meskipun ada faktor sosial dan ekonomi yang mendorong konsumsi fast fashion di kalangan pemuda, ada juga yang mulai menyadari bahwa terus mengikuti tren hanya dengan membeli pakaian baru tidak selalu membawa kebahagiaan jangka panjang. Beberapa pemuda mulai beralih ke alternatif yang lebih berkelanjutan, seperti membeli pakaian bekas dan melakukan upscaling. Meskipun ini masih menjadi tren yang berkembang, semakin banyak orang yang mempertanyakan, apakah benar-benar perlu terus membeli pakaian baru untuk mengikuti tren. Pada akhirnya, fast fashion menjadi lebih dari sekedar cara untuk berbelanja pakaian. Ia telah menjadi bagian dari budaya konsumsi yang lebih besar. Pemuda yang berhubungan erat dengan dunia media sosial dan tren mode yang terus berubah sering merasa bahwa mereka harus mengikuti untuk tetap relevan. Seiring meningkatnya pemahaman tentang dampak negatif fast fashion, kesadaran akan pentingnya keberlanjutan kini semakin tumbuh, mendorong mereka untuk mencari alternatif dalam memenuhi kebutuhan fashion mereka. Gerakan ini tidak hanya dilatar belakangi oleh faktor sosial, tapi juga oleh keinginan untuk membuat keputusan yang lebih sadar dalam berbelanja. Salah satu alternatif yang semakin populer di kalangan pemuda adalah thrifting atau membeli pakaian bekas. Toko-toko barang bekas, terutama yang menjual pakaian vintage, kini semakin diminati karena mereka menawarkan barang-barang unik dan memiliki nilai sejarah. Selain harganya lebih terjangkau, dengan membeli pakaian bekas, pemuda tidak hanya mengurangi permintaan terhadap produksi pakaian baru yang merusak lingkungan, tapi juga memberikan barang yang sudah ada kesempatan untuk digunakan kembali, sehingga mengurangi limbah tekstil yang menumpuk di tempat pembuangan sampah. Selain thrifting, upscaling juga menjadi pilihan yang semakin diminati. Upscaling adalah proses mengubah pakaian atau bahan bekas menjadi sesuatu yang baru dan berguna. Banyak pemuda kreatif yang mengambil pakaian lama dan mendesain ulangnya menjadi item fashion yang unik dan menarik. Tidak hanya menyelamatkan pakaian dari limbah, upscaling memungkinkan individu untuk mengekspresikan kreativitas mereka, sekaligus memberi kehidupan baru pada barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna. Gerakan ini juga mempromosikan penggunaan material yang lebih sedikit, mengurangi dampak lingkungan dari produksi pakaian baru. Selain itu, semakin banyak pemuda yang beralih ke merek lokal yang berfokus pada keberlanjutan. Merek-merek lokal ini mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti kain organik atau bahan daur ulang, serta menerapkan prinsip produksi yang lebih etis dan adil. Merek-merek ini semakin mendapat perhatian karena tidak hanya menawarkan produk fashion yang berkualitas, tapi juga mendukung perekonomian lokal dan memberikan dampak positif terhadap komunitas. Kesadaran baru ini menunjukkan bahwa pemuda Indonesia semakin peduli terhadap dampak dari konsumsi berlebihan dan gaya hidup konsumtif yang dipromosikan oleh fast fashion. Banyak yang mulai menyadari bahwa memilih untuk membeli pakaian bekas, mendukung merek berfokus pada keberlanjutan, dan mengubah barang-barang lama menjadi sesuatu yang baru tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk tampil dengan gaya yang lebih unik dan autentik. Meskipun perubahan ini mungkin memerlukan waktu dan usaha, semakin banyak pemuda yang berkomitmen untuk membuat pilihan yang lebih sadar demi masa depan yang lebih baik. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa terus tampil gaya sekaligus menjaga bumi kita. Sekian analisis fenomena fast fashion dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.